Oke. Nomor 8 ya. Jadi nomor 8 ini tentang aspartat malat shuttle ya. Langsung saja. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Membran luar tidak digambarkan. Jadi di sini ada proses malat aspartat shuttle ya, atau yang bahasa sederhana saya adalah proses yang terjadi dalam mengantarkan ya NAD plus glikolisis secara tidak langsung ke dalam matriks mitokondria ya, untuk menyeberangi membran mitokondria. Di sini terlihat ada di bagian sitosol, kemudian tidak dimunculkan membran luarnya mitokondria. Kemudian ada membran dalam mitokondria. Kemudian ada matriks mitokondria. Di sini ada aspartat dirubah jadi oksaloasetat, malat. Lalu malat ini yang bisa masuk ke bagian matriks, dan nanti malat dirubah lagi jadi oksaloasetat, lalu jadi aspartat. Aspartat dikembalikan ke sitosol. Oke, langsung saja. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah ya. Seperti biasa ada 4 pernyataan. A. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam. Ini benar ya. Sebenarnya clue-nya ada di sini ya. Mengapa membran luar tidak digambarkan? Karena memang sejatinya bahwa NADH atau malat yang harus transport melalui protein transport itu tidak ditunjukkan proses yang terjadi di membran luar mitokondria, sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa malat ini lewat saja di membran luar ya, tanpa ada transport di bagian proses transport ya, artinya tidak ada bantuan, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa dia permeabel. Membran mitokondria itu permeabel, membran luarnya. Lalu saya mencoba mencarikan gambar ya berkaitan dengan ini di salah satu sumber. Nah, itu ternyata benar ya. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya bilang tadi bahwa NADH hasil dari glikolisis itulah nanti yang harus ditransport ke bagian matriks secara tidak langsung. Kenapa bunyi saya secara tidak langsung? Karena NADH di sitosol ini nanti itu akan mengalami oksidasi menjadi NAD+, dan menyebabkan ya oksaloasetat direduksi menjadi malat ya. Malat inilah yang masuk nanti ke matriks. Di malat ini terjadi oksidasi NADH, reduksi NAD+ menjadi NADH, sehingga sebenarnya NADH di sitosol itu secara tidak langsung masuk ke NADH, berada di NADH matriks, berada di matriks melalui perantara malat. Itu bahasa sederhana saya ya. Seperti itu, nanti saya jelaskan secara singkat. Nah, di sini malat masuk ke bagian matriks itu melalui membran luar itu dengan lebih permeabel, langsung masuk saja. Tapi kalau di membran dalam dia harus melalui transport dengan mekanisme antiport. Antiport itu bagaimana nanti saya jelaskan. Yang B, ini yang B ini yang agak panjang ya. Malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Di kunci jawaban itu salah ya, tapi saya pribadi ragu karena begini, sebentar saya jelaskan.
kita ketahui bahwa malat aspartat shuttle itu adalah shuttle untuk mengantar NADH hasil glikolisis ke transport elektron untuk dikonversi menjadi ATP, ya. Itu. Yang pertama, apa yang terjadi di tahap awal? Di tahap awal ini adalah shuttle, berarti dia seperti siklus sebenarnya. Ketika oksaloasetat, ya, ini pertama oksaloasetat di sitosol diubah menjadi malat atau direduksi menjadi malat, di situ ada terjadi oksidasi NADH menjadi NAD+, ya. Dalam artian bahwa NADH inilah yang, karena kan ini NADH sitosol, itu tidak bisa masuk langsung ke matriks, ya, untuk dikonversi menjadi ATP. Jadi ada perantaranya, ada ke pembawanya, tapi bukan NADH-nya yang dia bawa. Yang dia bawa hanya plus H plusnya, ya. Jadi secara tidak langsung ketika NADH dioksidasi menjadi NAD+, maka dia memberikan H plusnya ke oksaloasetat sehingga, dan elektronnya, sehingga oksaloasetat berubah menjadi malat. Itu kunci sederhananya, ya. Teman-teman kalau tidak tahu apa itu oksidasi dan reduksi, silahkan cari di internet bahasanya, pengertiannya, itu mudah. Karena saya tidak jelaskan di sini. Kemudian, nah ketika malat, ya, kan ini oksaloasetat ini dirubah menjadi malat. Ketika malat sudah terbentuk, ya, tentu ini kan dengan bantuan enzim MDHC atau malat dihidrogenase, ya. Ketika malat sudah terbentuk, maka malat ini akan masuk ke bagian matriks, ya. Ini batu kontak di sitosol, matriks di sini. Dalam hal ini matriks, tapi dia melewati membran dalam mitokondria dengan sistem antiport. Jadi antiport ini, teman-teman, kalau kita lihat gambar di atas, saya kembali ke gambar di atas. Jadi antiport itu adalah malat masuk ke matriks melalui membran dalam, tapi bersamaan dengan masuknya malat ke matriks ada alfa ketoglutarat yang keluar ke sitosol, itu namanya antiport. Jadi berlawanan arah. Jadi ada sistemnya, ada keluar masuk. Nah, itu namanya antiport. Kan ada sistem simport dan uniport, ya. Ada 3 itu sistem transport pada protein, ya. Kalau protein yang membawa, ya. Kalau protein kanan kan langsung saja. Nah, saya lanjutkan, ya. Nah, di nomor berapa tadi? Nah, ini. Malat dioksidasi menjadi oksaloasetat. Jadi, ketika malat sudah masuk ke bagian matriks, ya. Nah, malat ini akan dirubah menjadi oksaloasetat lagi, ya. Kenapa dirubah? Kenapa dirubah malat menjadi oksaloasetat? Supaya NAD+ yang ada di dalam matriks itu bisa direduksi menjadi NADH. Nah, kan tadi tujuan utamanya shuttle ini adalah supaya ada NADH, atau supaya NADH hasil glikolisis ini bisa secara tidak langsung dibawa ke mana? Ke matriks, ya. Lalu nanti di transport elektron di membran dalam itu dirubah, dioksidasi, sehingga dia bisa berperan dalam pembentukan ATP, atau dalam bahasa kasarnya itu dikonversi menjadi ATP. Nah, NADH, ya, saya spesifikkan NADH yang terbentuk dari reduksi malat menjadi oksaloasetat. Kenapa saya sebut reduksi? Karena Karena malat ini dia bukan reduksi, ya, dioksidasi. Malat ini dioksidasi menjadi oksaloasetat karena malat ini memberikan, ya, H+ yang tadi didapat di NADH di sitosol ke NAD+ yang ada di matriks. Jadi cuma itu fungsinya, ya. Nah,
Nanti NADH ini akan masuk ke kompleks 1 di transport elektron. Nah, di situ NADH lagi yang dioksidasi. NADH melepaskan H+nya masuk ke ruang antar membran. Nah, di situ. Nah, itu fungsinya ya. Nanti karena ada gradien H+, inilah yang digunakan oleh ATP sintetase untuk membentuk ATP. Jadi panjang ceritanya. Intinya teman-teman harus mempelajari reaksi 3 tahapan dalam respirasi aerob, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron ya. Ada reaksi antara ya yang antara glikolisis dan siklus Krebs itu teman-teman pelajari supaya teman-teman juga tahu oksaloasetat ini sebenarnya dari mana ya. Aspartat ini sebenarnya dari mana. Jadi teman-teman ketika malat sudah berubah menjadi oksaloasetat, ini oksaloasetat dia tidak bisa menyeberang langsung dari matriks untuk kembali ke sitotol. Jadi oksaloasetat dirubahlah dia menjadi aspartat. Tapi caranya adalah dia tidak direduksi atau dioksidasi ya. Tapi oksaloasetat itu ditransaminasi. Jadi teman-teman dalam istilah sama amino atau protein itu ada namanya transaminasi. Jadi transaminasi itu adalah pemberian gugus amino ke glutamat oleh glutamat ke oksaloasetat ya. Seperti itu. Jadi oksaloasetat ini menerima gugus amino, atau saya langsung ke sini saja di gambar di atas karena di gambar bawah tidak lengkap ya. Oke. Jadi oksaloasetat ini teman-teman dia menerima gugus amino dari glutamat sehingga menjadi aspartat. Karena glutamat dia memberikan gugus aminonya, maka dia menjadi alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini apa fungsinya? Dia nanti ketika malat masuk ke dalam matriks, dia bersamaan itu akan keluar ke sitosol. Seperti itu. Itu fungsinya alfa ketoglutarat. Seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi aspartat, nah aspartat inilah yang akan keluar ke sitosol, dan ternyata aspartat pun ditransport dengan cara antiport. Ketika aspartat keluar ada glutamat masuk, ketika aspartat keluar ada glutamat masuk ya. Ketika oksaloasetat ada, glutamat yang masuk bersama dengan aspartat keluar akan mentransaminasi oksaloasetat dan berubah lagi dia menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat keluar ke sitosol bersama dengan malat yang masuk ya. Seperti itu terus, itu namanya shuttle. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir. Sorry. Saya tadi mau konfirmasi yang B. Kenapa saya cenderung mengatakan seperti itu? Karena di proses ini kan malat sebenarnya itu teroksidasi ya. Sedangkan oksaloasetat itu ya, kalau kita lihat prosesnya itu dia tereduksi. Jadi oksaloasetat terreduksi menjadi malat teroksidasi menjadi oksaloasetat. Karena kan di sini oksaloasetat itu terreduksi menjadi malat. Bersamaan itu ada oksidasi NADH+ menjadi NADH menjadi NAD+. Sedangkan di sini di bagian matriks malat itu teroksidasi menjadi oksaloasetat karena malat memberikan H+ dan elektronnya ke H+nya saja ke NAD+ sehingga NAD+ mengalami reduksi menjadi NADH ya, seperti itu. Kalau ada yang salah silahkan di komentar ya. Kemudian pada saat respirasi aerob yang C, malat akan tersedia lebih banyak dibandingkan oksaloasetat. Ini salah ya. Teman-teman ingat, respirasi anaerob ya, anaerob ini maksud. Respirasi anaerob itu adalah pirufat yang diglikolisis itu kan akan dirubah menjadi laktat semisal ya kalau respirasi.
misalnya fermentasi. Nah, perubahan piruvat menjadi laktat itu dia membutuhkan oksidasi NADH menjadi NAD+, sehingga kalau tidak ada NADH, maka oksaloasetat itu tidak bisa menjadi malat. Karena ingat syaratnya tadi bahwa untuk supaya oksaloasetat bisa direduksi menjadi malat, harus ada oksidasi NADH menjadi NAD+, dan hanya bukan dikasih ke piruvat ya, tapi dikasih ke oksaloasetat ya. Memang sama-sama ada reduksi oksidasi NADH, tapi tujuan atau H plusnya itu bukan dikasih ke oksaloasetat, tapi dia digunakan di perubahan piruvat menjadi laktat, secara singkat saja. Jadi seperti itu temannya. Nah, makanya saya di sini buatkan tulisan seperti ini ya. Nah, kan saya ulangi saja. Hal yang terjadi pada saat ekspansi sirup adalah oksidasi NADH menjadi NAD+ saat pembentukan laktat. Jadi fungsinya oksidasi NADH di sini adalah untuk pembentukan laktat, bukan untuk membentukan oksaloasetat menjadi malat, seperti itu. Yang terakhir ini, NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Ini salah ya. Setahu saya malat itu hidrofilik. Kenapa? Karena dia mengandung gugus karboksil. Andaikan dia hidrofobik, berarti dia tidak perlu protein transport untuk masuk ke dalam matriks ya. Dia tinggal masuk di celah membran sel. Kan sel itu kan rata-rata lemak ya, tapi alasan utamanya itu tadi teman-teman ya, karena adanya gugus karboksil. Setahu saya kalau ada gugus karboksil itu dia biasanya menyebabkan senyawa tersebut itu bersifat hidrofilik ya, atau dia senyawa polar ya, bisa larut di dalam air. Adapun NAD+ ya, NAD+ ini kan kita ketahui dia koenzim ya, sudah benar sebenarnya. Kalau tidak salah dia memang hidrofilik ya, bukan juga hidrofobik, dia bukan hidrofilik. Karena seingat saya koenzim itu, setahu saya itu adalah senyawa polar juga ya. Kalau senyawa non polar itu dia biasanya ada gugus etilnya, gugus metilnya, sama senyawa aromatiknya, seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang keliru silahkan ditambahkan di komentar.